orang yang pertama yang membawa pulang air Zam-Zam ketika selesai melaksanakan ibadah haji, yaitu adalah air Zam-Zam itu kan terkenal barokahnya ya. Cuma dari saya sendiri belum pernah mengetahui secara referensi barokah atau kemanfaatan secara zahir ataupun batinnya. Kalau secara zahir itu dari hadisnya Abi Dzar. Hadisnya Abi Dzar bahwa Nabi itu pernah mengatakan begini, suatu ketika saya tidak memiliki makanan kecuali air Zam-Zam. Akhirnya saya cuma mengkonsumsi air Zam-Zam itu. Lantaran saya mengkonsumsi air Zam-Zam, maka badan saya ini sehat. Bukan cuma sekedar sehat, tetapi juga gemuk. Perutnya agak besar. Iya. Lantaran minum air Zam-Zam, padahal itu tidak mengkonsumsi apapun selain air Zam-Zam. Dan tidak pernah Nabi menemukan atau menjumpai rasa lemas dikarenakan lapar. Itu karena mungkin minum air Zam-Zam ya? Iya. Ya apalagi coba kalau bukan karena minum air Zam-Zam. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa waktu itu tidak memiliki makanan kecuali air Zam-Zam. Apa mungkin itu ada doa khususnya atau doa khusus untuk minum air Zam-Zam sesuai anjuran Nabi? Kalau yang dicontohkan oleh Nabi loh ya, terkait masalah doa-doanya. Kalau untuk doa yang dianjurkan oleh Nabi atau yang pernah Nabi baca ketika minum air Zam-Zam belum disebutkan dan tidak disebutkan oleh Sayyid Al-Maliki. Hanya saja beliau menuliskan begini, Sayyidina Ibni Abbas ketika meminum air Zam-Zam maka beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ada lagi doanya yang begini, Allahumma ballighni an nabiyyika sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Allahumma wa inni ashrabuhu likadha. Likadha itu setelah mengucapkan Allahumma inni wa ashrabuhu likadha, setelah itu langsung menyebutkan andai pengen apa. Misalkan saya meminum air Zam-Zam ini supaya saya gemuk, misalkan, supaya saya cerdas, supaya saya tidak mudah ngantuk, misalkan. Bisa jadi seperti itu. Karena memang Nabi mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung daripada apa niat kamu. Ketika minum air Zam-Zam, niat kamu semisal pengen sembuh, akan diberi kesembuhan. Pengen qabul hajatnya, akan diberi qabul, akan ditunaikan apa yang menjadi hajat-hajat kamu, kata Nabi. Contoh yang lain, semisal siapa? Imamuna Asy-Syafi'i. Beliau Imam Asy-Syafi'i membuktikan loh ya, khasiat ataupun barokah daripada air Zam-Zam, yaitu pertama, beliau minum air Zam-Zam dengan meminta supaya diberi ilmu yang nafi, sehingga jadilah Imamuna Asy-Syafi'i. Kemudian selanjutnya ketika melempar jumroh sebanyak 10 kali dan yang 7 kena semua. Kemudian Imamuna Asy-Syafi'i juga meminum air Zam-Zam dengan maksud
supaya dimasukkan ke surga. Nah ini yang masih belum ada buktinya, kata Imamuna Asy-Syafi'i. Berarti kalau untuk doa itu nggak ada anjuran yang dari Nabi, nggak ada ya? Belum ditemukan lah iya, begitu. iya. Belum ditemukan. Tergantung niatnya. Niat kita. Tergantung doa atau keinginan kita ketika meminum itu. Iya. Dengan mengambil barokahnya, semoga gitu ya. Iya. Misalkan supaya saya ini tidak jomblo, misalnya bagi kaum jomblo. Iya. Cari jodoh misalkan. Ya tinggal ini saja, tinggal minum air zam-zam dan minta pada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya minum air zam-zam ini supaya jodoh saya dipermudah, supaya saya cepat ketemu dengan jodoh saya misalkan. Tulang rusuk saya yang hilang. Bukan hilang itu, belum ketemu. Oh, belum ketemu. Contoh yang lain loh ya. Bukti yang lain yaitu adalah Syekh Abu Abdillah Al-Hakim. Beliau meminta supaya diberi kecakapan dalam tulis menulis, dalam karya tulis lah ya. Setelah beliau minum air zam-zam, ternyata betul di masa beliau belum pernah ada seorang penulis yang tulisannya lebih indah atau lebih baik daripada Syekh Al-Hakim itu tadi. Jadi bisa dikatakan di zamannya Buya Hamka, siapa yang bisa menandingi misalkan. Kan hebat kan Buya Hamka. Hanya saja begini, kita jangan sampai terjebak loh ya. Kita jangan sampai terjebak dengan suatu hadis yang mengatakan ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung daripada apa niat kamu. Maka itulah yang akan kamu dapat misalkan. Jangan terjebak. Sesering-seringnya Imamuna Asy-Syafi'i meminum air zam-zam, sesering-seringnya Syekh Al-Hakim meminum air zam-zam dengan niat beliau yang telah saya sebutkan itu tadi, ini tidak berarti bahwa Imam Asy-Syafi'i ataupun Syekh Al-Hakim meninggalkan usaha yang betul-betul diimbangi lah ya. Diimbangi dengan usaha. Imam Asy-Syafi'i juga ijtihadnya mati-matian dia. Kemudian Syekh Al-Hakim dalam tulis menulis selalu saja melakukan latihan-latihan dalam penulisannya. Apa yang kita bicarakan dari tadi terkait masalah bukti-bukti yang dialami oleh Imamuna Syafi'i ataupun Syekh Al-Hakim, sebetulnya itu adalah makna daripada karomah yang terdapat di dalam air zam-zam. Ya bagi yang percaya saja kan. Soalnya kan sebagian dari kita ada yang tidak percaya dengan yang namanya karomah, padahal karomah itu betul-betul ada. Bagi yang tidak percaya, nebeng dulu. Jadi kita hanya membahas karomahnya air zam-zam ini bagi yang mempercayai. Karomah yang dimaksud dalam hal ini yaitu adalah karomah yang bisa berarti khariqul adah, suatu kejadian yang tidak lumrah dialami oleh kebanyakan orang. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi adalah suatu pertolongan. Suatu pertolongan, misalkan orang belajar, katakanlah santri ataupun pelajar minum air zam-zam, ternyata menurut orang yang meminum, saya sudah minum air zam-zam, tetapi kenapa pikiran dan otak saya masih bebal misalkan, masih saja idiot misalkan, nggak ada peningkatan. Berarti air zam-zam ini tidak ada karomahnya. Oh, bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud karomah itu bisa berbentuk khariqul adah, suatu kejadian yang jarang dialami oleh kebanyakan orang, bisa berarti seperti itu. Bisa juga karomah berarti adalah pertolongan yang maha kuasa di dalam menjalani masa belajar
Ya, tinggal kita angan-angan lagi. Kita mau mengatakan bahwa air zam-zam ini tidak memiliki karomah, tidak memiliki manfaat, kita angan-angan lagi. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang lupa, yang tidak sadar. Nah, Anda masih mampu atau masih betah menjalani proses itu. Di saat Anda merasa bahwa Anda tidak ada perkembangan, bukankah itu adalah arti lain dari sebuah pertolongan? Bukankah itu adalah makna lain dari sebuah karomat? Iya enggak? Sebetulnya kalau dia merasa idiot misalkan, nggak ada perkembangan, semestinya kan berhenti sekolah. Ataupun berhenti mondok. Paham ya? Tetapi lantaran dia itu minum air zam-zam, akhirnya diberi pertolongan supaya tetap betah berada di pondok ataupun tetap betah berada di sekolahannya. Dengan awal yang betah, siapa tahu akhirnya pun nanti berakhir kehebatan yang tidak terduga. Bisa jadi seperti itu. Makanya kalau kita tidak bisa membuktikan hal-hal yang telah dijelaskan di dalam kitab ataupun di dalam buku-buku ilmiah yang lain, bukan berarti apa yang kita baca itu adalah bohong, apa yang diterangkan itu adalah tidak nyata, tidak berarti seperti itu. Contohnya seperti apa lagi? Asmaul Husna. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna yang bunyi lafalnya ini dan itu, maka orang tersebut akan diberi karomah. Bisa jadi karomahnya berbentuk berjalan di atas air, dapat berjalan di atas air, bisa terbang. Ketika orang mengamalkan Asmaul Husna dan tidak terbang, bukan berarti Asmaul Husna tidak memiliki keramat, atau bukan berarti orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang berbohong. Ya, paham ya? Perlu dipertanyakan juga kan, yang mengamalkannya itu loh, yang perlu dipertanyakan. Pun. Berarti kayak doa gitu ya. Air zam-zam, minum air zam-zam itu kan cuma sekedar doa. Sekedar perantara. Bukan sekedar perantara. Iya. Perantara untuk bagaimana kita menghasilkan apa yang kita inginkan, itu juga semestinya ada usaha gitu. Iya, ada usaha. Sama seperti ini loh, Nyai. Sama seperti orang yang mengamalkan suatu bacaan, dan bacaan itu faedahnya untuk menambah kecerdasan, atau untuk mendapatkan ilmu laduni misalkan. Jangan sampai kita terjebak dengan faedah yang tertulis ataupun fungsi yang tertulis daripada doa itu. Anda baca doa sebanyak apapun, kalau tidak ada usaha, ya mimpi di siang bolong. Anda baca surat Yasin 41 kali dalam 1 jam misalkan loh ya, supaya mendapatkan kecerdasan yang lebih misalkan. Tapi Anda tidak berusaha, mimpi kan, mimpi siang bolong. Ya betul, Tuhan yang Maha Kuasa, tapi lihat-lihatlah, sadar diri. Pengen kaya, baca Waqiah 41 kali dalam 1 jam misalkan. Tapi malas-malesan tidak bekerja. Aduh, diguyu ayam. Iya. Terus itu keutamaannya adalah keutamaan air zam-zam dibanding dengan air yang lainnya. Keutamaan begini saja guys, kalau masalah itu, air zam-zam ini adalah air yang dipakai oleh malaikat ketika membasuh hatinya Nabi. Ya kan? Sebelum Nabi melakukan Isra Mi'raj, kan dada beliau dibedah. Dibedah, kemudian hatinya dicuci menggunakan air zam-zam. Kira-kira air yang digunakan untuk mensucikan manusia pilihan, kira-kira air ini adalah air yang
murahan atau air-air yang memang memiliki keistimewaan. Kira-kira seperti itu. Iya. Sehingga alhasil kesimpulannya Ya istimewa. istimewa berarti. Tapi kok nggak pakai air surga aja gitu, misal Ketika membasuh, mensucikan. kan begini itu loh Nyai, apa namanya, air zam-zam itu sebetulnya adalah ranting daripada akar yang ada di surga sana. Oh, Ya nggak tahu sih surga itu di mana, saya juga kurang paham. iya. Berarti sama kayak air surga, atau mungkin cabang gitu ya? Cabangnya, Cabangnya air cabang surga. daripada air surga. Lantas kemudian kenapa kok tidak air surga saja Mm-mm. yang ada di surga? Kenapa kok yang dipilih yang di bumi? Ya kan kasihan juga kan malaikat kan. Turun ke bumi bawa air gitu. Ya enggak, bukan kayak gitu. Kalau semisal dalam mensucikan atau dalam membasuh hatinya Nabi menggunakan air yang diambilkan dari surga langsung, Mm-mm. terus bumi ini kan nggak ada pamornya kan, nggak ada taringnya kan, Iya. nggak ada keberkahannya lah dalam bahasa Arabnya. Supaya bumi ini tetap memiliki taring, makanya Nabi dibasuh menggunakan air yang keluarnya dari bumi. Kalau semuanya dari surga, nanti surga tok yang punya taring, bumi nggak punya taring. Dulu kan surga dan bumi saling bertengkar. Iya. Jadi kesimpulannya gimana ini Pak Dalang? Kesimpulannya begini saja wis, secara ringkas loh ya. Mm-mm. Secara ringkas, air zam-zam itu adalah air yang sunnah untuk diminum. Iya. Nah, kemudian juga disunnahkan berdiri ketika minum air zam-zam. Kok bisa berdiri? Kalau air biasa sunahnya duduk. Duduk, Kalau air zam-zam berdiri. Kok bisa begitu? soalnya begini, setiap insan atau setiap mukmin disunnahkan supaya ketika minum air zam-zam, maka perutnya itu diusahakan supaya penuh, supaya full. Agar perut ini full, maka salah satu cara meminumnya yaitu dengan cara meminum dengan berdiri. Beda dengan air yang biasa. Kalau air yang biasa disunnahkan duduk. Kenapa? Karena memang tidak disunnahkan untuk Memenuhi perut. Iya, memenuhi perut. Begitu. Iya. Berarti Kanjeng Nabi dulu minumnya juga berdiri ya? Pernah berdiri. Nabi meminum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan bahwa perbedaan kita dan orang munafik yaitu adalah terletak ketika meminum air zam-zam, apakah perutnya diisi full atau tidak. Kalau kita selain munafik, semestinya meminum air zam-zam harus difulkan perutnya. Kalau munafik tidak demikian, yaitu ketika minum air zam-zam maka perutnya tidak diisi dengan penuh atau tidak diisi dengan full. Bisa menjadi keidentikan juga itu kan. Kemudian saya kutip juga perkataan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah meriwayatkan suatu hadis yang berbunyi khairu bi'rin fil ardi zamzam, bahwa sumur yang terbaik di bumi ini yaitu adalah zam-zam. Dan orang yang pertama yang membawa pulang air zam-zam ketika selesai melaksanakan ibadah haji yaitu adalah Nabi kita, Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.